Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah manajemen dakwah, yang pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang rekayasa sosial dalam manajemen dakwah. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dalam kajian ilmu sosial bahwa yang namanya perubahan sosial itu adalah sesuatu yang niscaya, atau bahasa kita bahwa perubahan itu adalah sebuah kemestian. Maka kalau kita buka di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, di sana dinyatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah sebuah kaum sehingga kaum itu sendiri yang mau mengubahnya. Ini saya kira ayat ini sangat populer. Mengapa dalam sebuah manajemen dakwah itu perlu ada sebuah rekayasa sosial? Karena sesungguhnya dakwah sendiri itu adalah juga bagian dari sebuah rekayasa sosial. Maka ketika ingin mengubah sebuah masyarakat, ketika seorang dai, seorang lembaga atau lembaga dakwah, ketika mau mengubah sebuah masyarakat agar masyarakat mereka memeluk Islam, agar masyarakat mereka itu adalah beriman kepada Allah, ketika masyarakat mereka adalah mematuhi perintah-perintah Allah, maka ini bagian dari upaya-upaya untuk merekayasa. Karena pada dasarnya masyarakat itu memiliki keinginan, memiliki pikiran-pikiran yang tentu tidak sama, berbeda-beda. Maka agar pikiran-pikiran, perlakuan itu diarahkan ke dalam sebuah tujuan, maka disitulah perlu ada upaya-upaya yang disebut dalam ilmu sosial itu ada rekayasa sosial. Maka ketika kita mau merekayasa sosial dalam perspektif manajemen dakwah, maka perlu ada sebuah metode dalam rekayasa itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan istilah komunikasi atau penyiaran dakwah. Maka komunikasi atau penyiaran dakwah itu menjadi sebuah keniscayaan ya, ketika kita ingin mengubah atau ingin mengajak masyarakat seperti yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ketika masyarakat Arab yang dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh, mereka tidak beriman, mereka selalu mengedepankan kekerasan, maka ketika Nabi hadir di situ, apa yang mereka sampaikan untuk mengubah masyarakat agar masyarakat teratur, masyarakat taat, masyarakat mereka bertuhan kepada Allah, maka yang dilakukan adalah komunikasi, atau dalam bahasa dakwahnya ada menyiarkan dakwah atau penyiaran dakwah. Maka kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Hijr, di situ ayat tadi berbunyi fasda bima ta'maru wa'rid anil musyrikin, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini sebagai penjelas bahwa ini bagian dari penyiaran. Maka bagaimana penyiaran itu diupayakan, bagaimana penyampaian dakwah itu diupayakan, ini juga bagian dari masyarakat yang musyrik menjadi masyarakat yang beriman. Ini juga perlu upaya-upaya memahami situasi masyarakat, perlu pendekatan, perlu cara, perlu metode dan sebagainya. Maka inilah yang disebutkan dengan sebuah rekayasa. Misalkan kita lihat di dalam ayat Asy-Syu'ara ayat 214, di sana dinyatakan wa angdir asirataka al-aqrabin, dan berikanlah Muhammad peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Maka ini juga bagian dari bagian dari sebuah rekayasa agar orang-orang yang dekat kita juga diberikan peringatan, mereka beriman kepada Allah, kemudian juga berperilaku budi pekerti yang baik. Ini adalah metode rekayasa yang pertama. Metode rekayasa yang kedua adalah yaitu dengan pengorganisasian. Jadi organisasi dalam atau manajemen tadi itu juga bagian dari merekayasa
agar rekayasa itu mencapai tujuan, maka perlu ada pengorganisasian dan pengembangan dakwah. Kalau kita lihat bahwa munculnya lembaga-lembaga dakwah ini, atau mungkin Muhammadiyah, NU, LDI, atau mungkin MTA, semuanya adalah berorganisasi. Mereka menyusun rencana, mereka menyusun strategi, mereka membuat perencanaan, mereka melakukan gerakan, kemudian pengembangan, penelitian, dan sebagainya. Ini juga bagian dari pengembangan yang kemudian dinamakan dalam konteks pengorganisasi atau memanage. Bahasa kita memanage dari persoalan-persoalan itu sehingga semua terarah sesuai dengan tujuan-tujuan sesuai yang dicita-citakan oleh masing-masing kelompok itu. Metode yang ketiga adalah pembentukan masyarakat baru. Suka atau tidak suka, ketika sebuah masyarakat masyarakat yang lama, mungkin masyarakat yang perlu didakwah itu masyarakat yang tidak beriman, maka ketika kita membangun sebuah masyarakat baru, membangun tatanan baru, membangun aturan-aturan baru, maka disitulah yang disebut dengan pembentukan masyarakat baru. Sehingga masyarakat baru itulah, sehingga misalkan contoh kita membuat sebuah komplek perumahan atau perkampungan, kemudian di situ dikasih masjid, di situ kita fasilitas agama, kemudian di situ didirikan sekolah, maka itu bagian dari merekayasa agar masyarakat di situ tadi sesuai dengan cita-cita dakwah kita, mereka menerima pesan-pesan dakwah berupa ajaan untuk beriman, mereka bertakwa, mereka selalu berbuat ihsan. Ini bagian dari rekayasa itu. Sama seperti yang dulu dilakukan oleh Nabi. Ketika mereka dari Makkah hijrah ke Madinah, ini juga bagian dari ingin membentuk masyarakat baru. Ketika di Makkah masyarakatnya sulit untuk diajak, maka mereka mencari tempat yang baru, pesan-pesan yang baru sehingga mereka ini bisa tertata. Ini metode yang ketiga. Nah, maka kalau kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses-proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwahnya, maka itu juga bagian dari upaya rekayasa sosial. Maka kalau kita perhatikan di masyarakat kita, di tengah-tengah dakwah ini yang saya kira upaya-upaya manage, kalau saat ini lebih banyak gaduh-gaduh itu karena persoalan-persoalan politik, maka kita perlu manage di dalam dakwah. Bagaimana agar politik ini tidak gaduh? Tentu ada dakwah, ada pencerahan. Maka kemudian melalui penyiaran dari pencerahan, kemudian bagaimana pengorganisasian, artinya mengorganisasi lembaga-lembaga politik itu kerjasama dengan organisasi-organisasi lembaga dakwah sehingga ada beberapa hal yang perlu dibina, perlu dinasihati, perlu diberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan bagaimana berpolitik yang baik, bernegara yang baik. Maka ini juga bagian dari pengorganisasian. Atau yang ketiga, misalkan saat ini kondisi politik gaduh, masyarakatnya masih begitu terpecah belah, maka salah satu upaya untuk menyatukannya adalah dengan membangun sebuah harapan baru, masyarakat baru, tatanan baru, undang-undang, melalui undang-undang. Maka disinilah pentingnya undang-undang itu dalam rangka untuk menciptakan keadilan dan sebagainya. Ini upaya-upaya itu. Nah, selanjutnya bagaimana kondisi sosial yang perlu dirubah? Jadi kondisi sosial yang masalahnya dirubah seperti apa? Kalau kita lihat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 5, di sana disebutkan walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila nur. Jadi di sini adalah yang kita ubah adalah dari kegelapan. Kegelapan ini bisa macam-macam. Orang yang selama ini jauh dari agama tentu itu bagian dari kegelapan. Orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah itu juga bagian dari kegelapan. Maka salah satu fungsinya adalah seperti di ayat tadi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membaca ayat-ayat kami dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu Musa itu dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila nur. Ini yang pertama. Jadi mereka yang perlu diubah itu dari pandangan-pandangan yang gelap. Misalkan pada kondisi saat ini orang orientasinya hidup itu ya kapitalis. Mereka mencari kekayaan dengan
sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Maka ini kan pandangan-pandangan yang dalam konteks agama, pandangan yang gelap. Maka kemudian kita berikan pencerahan-pencerahan agar mereka bahwa ketika mencari kekayaan itu harus ada aturan-aturan, tidak boleh kemudian menindas, tidak boleh mereka mengecilkan orang dan sebagainya, tidak boleh menghisap. Ini adalah bagian dari kondisi sosial yang perlu dirubah. Begitu juga misalkan dalam konteks anak-anak milenial. Anak-anak milenial yang jauh dari agama, orientasi mereka adalah orientasi-orientasi yang pada kesenangan hedonisme, kemudian berorientasi pada utilitarisme atau dengan paham-paham lain ya. Maka kemudian dari paham-paham itulah kemudian kita jelaskan kepada nilai-nilai Islam agar mereka cerah. Itulah yang disebut dengan konsep dasar yang kondisi sosial yang perlu diubah di situ. Nah, bagaimana kemudian agar semua itu bisa direkayasa? Tentu di situ dibutuhkan profesionalisme dari para pengubah itu. Khususnya adalah para dai atau lembaga dakwah itu sebagai personality yang di sini dikatakan sebagai agent of change. Jadi sebagai agen perubahan ya. Atau dalam bahasa bukunya Wahyu Ilahi itu di situ namanya adalah agent of social change. Jadi sebagai agen perubahan sosial. Karena ini juga kalau kita lihat di dalam beberapa ayat kita temukan di surat Al-Ahzab 45-46 itu, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Hai Nabi, sungguh kami mengutusmu sebagai saksi pembawa kabar gembira, pembawa peringatan, juru dakwah kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai sebagai penerang. Jadi di situ ayat ini Al-Ahzab 45-46 di situ jelas sekali, hai para nabi ya. Yang disebutkanlah para nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi untuk apa? Mubasysyira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa da'iyan, maka serulah kepada Allah. Dengan izin Allah lah kemudian maka mereka akan mendapatkan syirajan munira, akan mendapatkan cahaya yang terang. Ini maka orang-orang yang seperti ini dibutuhkan orang yang profesional, orang-orang yang sebagai agen perubahan. Saya kira ini penting ya. Saya kira penting untuk difahami bahwa memang setiap lini, setiap elemen masyarakat itu harus ada orang-orang yang menjadi agen. Maka untuk menjadi agen itu dibutuhkan sebuah manajemen, ya, sebuah upaya masyarakat itu bagian dari upaya yang disebutkan dengan rekayasa dalam dakwah. Maka ketika rekayasa itu dibutuhkan tadi agen. Nah, agennya harus mempunyai kualifikasi atau dalam bahasa saya ada memiliki sumber daya yang memadai. Karena apabila kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, persoalan-persoalan di dalam komunitas itu. Maka perlu sumber daya yang memadai. Terutama adalah kemampuannya, ilmunya, keahliannya, atau dalam bahasanya ada 3 ya. Karena di masyarakat itu ada memiliki skill ya, skill kemampuan pendekatan kepada masyarakat, mempunyai knowledge, pengetahuan. Jadi pengetahuan, kemampuan, keahlian, keterampilan maupun juga memiliki habitus ya. Habitus itu ya punya akhlak pribadi yang baik. Maka 3 komponen ini menjadi penting ketika mereka terjun di masyarakat dalam rangka untuk merekayasa. Yang merekayasa masyarakat mereka dalam menjalankan aktivitas sebagai dakwah. Maka perintahnya yang sangat populer, saya kira ayat Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 110 ya. Wal-takum 103, 104, 1010 itu saya kira ayat-ayat yang berbicara tentang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Ini saya kira ayat ini juga sangat populer.
wa ulaika humul muflihun. Ini bagian dari agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, karena orang-orang yang orang-orang yang sebagai agen of social change itu adalah mereka dikatakan sebagai ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung karena mereka mampu menempatkan diri di masyarakat, yaitu mengubah dari yang mungkar menjadi yang ma'ruf. Ini penting ya, jadi tindakan-tindakan yang mungkar tadi mencegah kemudian dirubah menjadi perbuatan yang membawa kepada kebaikan. Itulah yang disebutkan dengan maka itu sebagai umat ya, sebagai umat, nanti di ayat lain dikatakan kuntum khairu ummatin ya, sebagai sebaik-baiknya umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Saudara sekalian, itu beberapa hal yang penting perlu kita kita pahami mengapa rekayasa sosial itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita belajar manajemen dakwah. Karena nanti rekayasa sosial itu harus dilandasi dengan ayat-ayat atau dalil-dalil. Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan kami tutup dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 44. Di situ berbunyi at-ta'murun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sementara kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian berpikir? Afala ta'qilun. Jadi ayat ini bicara tentang at-ta'murunan nasa. Apakah kalian memerintahkan manusia bil birri berbuat kebaikan, watan sauna, dan kalian melupakan anfusakum, melupakan diri kalian, wa antum tatlauna, sementara kalian membaca Alkitab, tatlauna Alkitab, afala ta'qilun. Ini saya kira sebagai penutup, ini menggambarkan bahwa yang disebutkan dengan rekayasa sosial itu adalah agar tata cara dakwah itu selalu mengikuti perubahan-perubahan sosial, harus memahami tentang struktur sosial, mereka harus memahami psikologi sosial, harus memahami problem-problem sosial, sehingga problem-problem itulah kemudian diarahkan untuk kepada kebaikan, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang di situ ada nilai, ada etik dan sebagainya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.